Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya tentang apa, sesuai nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Tidak jatuh, tapi aku jatuhin, aku kira kebuka tadi. Six of Wands. Ada seseorang yang ingin datang kembali ke kamu karena sekarang aku melihat kayak dia nggak kuat gitu berpisah dari kamu, dan sekarang dia lihat sekarang kamu lebih menarik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya, lebih dari dia. Intinya sekarang kamu di mata dia kayak lebih menarik gitu. Dan aku lihat juga memang ada energi LDR di sini, jauh ya antara kamu dengan dia. Bisa jadi ini mungkin dia akan datang berupa komunikasi atau mungkin datang secara fisik. Tapi intinya di sini dia ingin datang lagi ke kamu, ingin memperbaiki atau bahkan lebih dekat lagi dengan kamu atau bersatu kembali dengan kamu. Energi dia ada apa ini? Six of Cup. Aku melihat Six of Cup berarti perpisahan ini ternyata tidak membuat dia merasa tenang, tidak membuat dia merasa bahagia, tidak membuat dia merasa menikmati hidup. Justru malah dia selalu kepikiran kamu terus, bernostalgia tentang kamu terus, selalu keingetan kamu terus, sehingga ada dorongan ingin bersama kembali, ingin bersatu kembali dengan kamu. King of Cups, aku lihat di sini dia masih memiliki rasa cinta, rasa dedikasi, rasa sayang sama kamu. Hanya saja mungkin banyak sekali pertengkaran-pertengkaran yang terjadi atau kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dengan dia. Sehingga dia seringkali menghindari kamu, sering sekali hilang-hilangan energinya, sering sekali ghosting, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba pergi gitu ya. Tapi ketika sudah berpisah, nggak kuat lama-lama berpisah dengan kamu seperti itu. Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah, atau mungkin dia memang energinya sosok seorang ayah gitu ya, maskulin, atau ya itu punya energi seperti seorang ayah gitu loh ya. Terus juga aku melihat di sini dia orang yang menarik sebenarnya ya, orang yang menarik, terus juga ramah aku lihat di sini, dan dia itu sayang anak, sayang keluarga ya, itu tadi sosok seorang ayah ya yang menyayangi anaknya. Terus itu juga apa ya, aku melihat orangnya secara emosional stabil ya, orang yang sangat stabil secara emosional, atau mungkin dia memang pintar menstabilkan emosi dia. Jadi kalau udah emosi tuh ya, dia akan usahakan gimana caranya agar tidak meledak-ledak. Kemudian ada Eight of Swords, merasa tidak bisa benar-benar pergi dari kamu, masih terbelenggu oleh kamu, masih terikat, masih ya nggak bisa benar-benar berpisah dengan kamu gitu. Dia masih merasa kayak berkutat pada kamu lagi ya. Bahkan aku melihat saat ini dia seperti terjebak atau terpojokkan dengan situasi yang ada. Pengen maju tapi mungkin kamu sudah tidak mau menerima dia lagi, tetap bertahan tapi
ya nggak ada perhatian juga dari kamu gitu ya, hubungan ini nggak bisa berlanjut gitu, sehingga aku melihat kayak saat ini terpojok atau terjebak dengan hubungan yang nggak jelas seperti itu ya. Mau move on nggak bisa, nggak move on tapi bingung ya, nggak lanjut juga, nggak ada perkembangannya juga. The Star, energi kamu di sini ingin benar-benar melepas masa lalu atau hal-hal atau hubungan yang toksik atau hal-hal yang menyakitkan, ingin melepaskan diri dari orang yang red flag, yang intinya menyakitkan ya, yang tidak menyenangkan bagimu. Aku lihat di sini, dan kamu memilih untuk mungkin bisa jadi bertemu dengan orang baru saja kayak gitu ya. Tapi aku lihat ada energi mantan nih ingin kembali dengan kamu, jadi kuat ya, energi mantan ingin datang lagi ke kamu dan menyalakan kembali romansanya bersama kamu, menjalin hubungan kembali, ingin ya memperbaiki, menyembuhkan masalah, menyembuhkan luka di antara kalian. Dan kalau misalkan kalian di sini mau sama-sama melanjutkan hubungan ini, maka akan ada harapan bahwa kalian punya masa depan sukses bersama di kemudian hari ya. Kalau misalkan kalian mau berdua ya, si kamu dengan si mantanmu balikan. Tapi kalau misalkan kamu memilih untuk udah deh cari orang baru aja, menerima orang baru, maka kamu akan mendapatkan cerita baru ya. Justice, aku lihat saat ini kamu sedang mungkin sebagian ada yang berurusan dengan hukum saat ini, atau mungkin bisa jadi kamu sedang mendapatkan karma dari apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Kalau misalkan selama ini kamu selalu melakukan kebaikan ya, maka kamu saat ini sedang mendapatkan karma-karma baik. Tapi kalau misalkan kamu selama ini melakukan kejahatan, maka karma jahat yang saat ini kamu dapatkan, karma yang buruk kamu dapatkan. Tapi kalau aku lihat sih lebih ke karma baik, karena kartu selanjutnya ada Six of Pentacles, keadaan keuangan membaik ya. Aku melihat di sini ya, mungkin kamu selama ini suka berbagi ya, mungkin kamu sering menolong orang kayak gitu ya, membantu orang dalam finansial atau dalam hal apa gitu. Intinya aku lihat selama ini kamu selalu berbuat baik, sehingga ada Six of Pentacles. Kalian sedang mengalami kemakmuran ya, dan juga keoptimisan dalam hal materi. Aku lihat di sini. Dan aku lihat juga ya kuat banget deh di sini, kamu ingin bertemu dengan atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang bahkan mungkin di sini dia bisa mendukung dan bersikap baik sama kamu. Siapakah dia? Bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru ya. Intinya orang ini mau datang ke kamu ya, dia akan menunjukkan dukungan dan sikap baiknya terhadap kamu. Terus juga aku melihat di sini kamu akan bertemu dengan teman baru ya. Kamu akan berkenalan dengan seseorang, orang baru di sini. Bahkan dia akan mendekati kamu dengan tulus dan murah hati. Orangnya memang murah hati, aku lihat di sini ya. Jadi itulah berkah yang kamu dapatkan. Mungkin selama ini kamu tulus ya sama orang lamamu, tapi mungkin kamu dikhianati atau kamu dicuekin, sehingga sekaranglah karma baik yang kamu dapatkan. Kamu sekarang bertemu dengan orang baru yang justru malah baik banget sama kamu, pengertian banget sama kamu, murah hati, memperdulikan kamu ya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian apalagi energi dari si dia. Thinker. Oke, aku susun dulu. Kelihatan ya.
Oke, jadi bottom of the deck-nya kan di sini thinker ya. Berarti di sini memang cinta itu nggak logis ya. Cinta itu nggak logis sayang. Jadi ketika kamu memilih pasangan, ada baiknya kamu memiliki kesamaan selain tentang perasaan ya, selain tentang keinginan. Coba kamu pertimbangkan pro dan kontra kamu selama ini ketika menjalani hubungan dengan dia. Jika memang ada cukup kesamaan di antara kalian, maka ya terus lanjutkan. Tapi jika tidak ada, maka masih banyak loh pasangan di luar sana yang mau sama kamu gitu ya. Masih banyak ikan di laut, jadi nggak usah hanya stuck pada dia doang kayak gitu ya. Jangan memaksakan segala sesuatunya harus berhasil jika memang sudah tidak bisa sama-sama lagi atau tidak ada kesetaraan di sini. Jika memang ya ada orang-orang di sekelilingmu yang tahu tentang dia, terus mereka membicarakan tentang dia, cobalah untuk percaya pada omongan orang-orang itu. Siapa tahu memang iya benar dia seperti itu. Tidak mungkin ada omongan seperti itu kalau misalkan mereka tidak tahu dia siapa orangnya gitu kan. Nah, jadi sekarang bukan waktunya untuk menikmati fantasimu. Apapun yang terjadi, lihatlah faktanya gitu ya. Ketika selama ini kamu bersama dia, apa yang kamu rasa? Kalau aku melihat saat ini dia masih gambling, dia masih bingung, dia masih nggak tahu harus berbuat apa, sehingga saat ini pun dia kayak masih menarik diri atau belum mengambil suatu tindakan atau keputusan. Dia kayak saat ini sedang mencoba memahami situasinya, apa yang harusnya terbaik dia ambil, dia mengambil langkah itu yang terbaik bagaimana. Jadi kalau aku lihat sih saat ini dia kayak lagi cari kebenaran atau lagi cari situasi, lagi memahami lebih tepatnya ya, memahami situasinya. Dan aku lihat di sini kayak dia sebenarnya ingin mempercayai hubungan kalian ya. Dan dia juga ingin bersatu kembali sama kamu, tapi masih ada yang membuat dia merasa ragu gitu, masih membuat dia masih bingung gitu. Dan masih banyak rasa ingin tahu dia tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang apa yang dia inginkan, kepada siapa hati ini dia ingin labuhkan. Dia kayak belum yakin gitu loh, perasaan dia ini bener nggak sih sama kamu, apakah dia merasa bahagia dengan kamu gitu ya. Dan aku lihat saat ini ya lagi cari-cari tahu lah. Bahkan saat ini pun nggak ada pergerakan gitu kan dari dia. Dia justru malah saat ini tuh melakukan suatu effort yang kecil sekali gitu, sampai-sampai nggak kelihatan effortnya, entah apa yang dilakukan ya. Mungkin itu hanya mencari tahu kebenaran dan kepastian hati dia ya, sehingga belum ada effort yang besar atau tindakan yang besar dari dia. Aku melihat di sini dia hanya menunggu, bisa jadi juga saat ini hanya menunggu, jadi nggak cari solusi ya, atau belum dapat solusi gitu, hanya menunggu peluang, hanya menunggu kesempatan seperti itu. Dan aku melihat di sini dia tuh juga sebenarnya ingin memberitahu kepada kamu tentang siapa sih yang dia inginkan, yaitu kamu. Cuman ya itu tadi kayak belum yakin. Sehingga nggak ada pergerakan. Aku lihat, bukan nggak ada pergerakan, ada pergerakan tapi sangat kecil dan minim sekali. Jadi apa yang mau kamu harapkan sebenarnya ya? Dan memang juga aku melihat apa ya, dia ini kayak ingin mengakhiri tapi nggak rela gitu ya. Sedangkan situasinya memang sudah tidak menguntungkan lagi bagi dia ataupun bagi kamu gitu, sehingga sebaiknya sih ya melepaskan ya, seharusnya dia melepaskan. Tapi aku lihat kayak dia masih menginginkan sesuatu yang lebih dalam dengan kamu. Nah, aku melihat ada memang kebiasaan dari dia, kalau misalkan dia nggak yakin dia akan pergi gitu ya, sehingga ketika dia sudah kehilangan, sudah merasa semakin jauh dengan kamu, dia datang lagi gitu. Jadi dia ingin melakukan hal yang sama seperti dulu, yang seperti itu tadi ya. Kalau misalkan udah nggak nyaman pergi, nanti datang lagi. Nah, ketika yang sekarang ini, ketika kamu yang memilih untuk pergi ya, dia beranggapan bahwa kalau kamu duluan yang pergi, maka kamu yang akan datang. Makanya di sini ada yin itu kan berarti nggak ada effort sedikit pun ya. Apa itu namanya, ada effort tapi sangat minim sekali, sehingga dia beranggapan bahwa kamu nanti yang akan datang dengan dia. Makanya di sini dia hanya menunggu kesempatan atau peluang itu datang, bukan
bukan melakukan pergerakan seperti itu. Dia beranggapan bahwa kalau misalkan kamu memang milik dia, maka kamu akan kembali, tapi kalau kamu bukan milik dia, maka kamu tidak akan kembali, kayak gitu loh ya. Dan aku melihat bahwa sebenarnya dia harus melepaskan kamu, bukan berarti dia menghancurkan hubungan ini, tapi justru malah seharusnya dia memang melepaskannya karena memang sudah tidak menguntungkan lagi buat kalian berdua gitu loh ya. Dan aku melihat kalau memang kalian benar mau datang ke dia dan kalian berdua mau sama-sama memperbaiki hubungan ini, maka akan ada awalan baru. Tapi kalau di sini kamu tidak mau datang ke dia, maka ya sudah berakhir, berarti memang ini hubungan memang sudah hancur. Memang sudah hancur gitu loh. Hubungan ini kamu sadar sendiri, kamu tahu bahwa hubungan ini tuh sudah tidak ada keuntungannya lagi bagi kamu dan dia gitu. Hanya saja nih orang kayak masih gambling, masih bingung gitu ya. Dan bagi kamu saat ini sebaiknya kamu menjernihkan pikiran kamu, suasana kamu ya, nggak usah lagi kalut-kalutan, nggak usah lagi apa itu namanya, apa sih, kelabu-kelabu, apa itu namanya, gabut, kok gabut, apa sih namanya, patah hati itu apa namanya, nah yang kayak gitu ya. Kamu nggak usah lagi bersedih-sedih Ria. Sekarang waktunya untuk cleaning up ya, clean it up ya, menjernihkan suasana, menjernihkan segala sesuatunya. Ikuti apa kata pikiranmu, ikuti apa kata hatimu ya, singkirkan hal-hal yang sudah lalu, biarkanlah berlalu. Mengalir aja sekarang, sesuai dengan apa yang sekarang kamu ingin kamu lakukan. Kemudian aku melihat di sini kamu akan melihat apa yang memang akan menjadi milikmu, dan kalau misalkan itu bukan milikmu, maka semua itu akan dihilangkan dari hidupmu. Ini memang sudah diatur oleh semesta, dan aku lihat di sini saatnya kamu untuk memisahkan dan melepaskan yang memang tidak perlu lagi kamu perjuangkan atau tidak perlu kamu miliki gitu ya. Karena aku lihat di sini hubungan itu atau ya relationship, hubungan cinta itu seharusnya tidak membebani ya. Seharusnya hubungan itu dikembangkan ya, bukan justru malah membebani. Kalau aku lihat selama ini mungkin kamu merasa terbebani ya. Justru malah semakin rasanya sakit terus-terusan gitu. Dan apalagi di sini ada why ya, kamu mungkin nggak akan pernah tahu apa yang terjadi terhadap kamu, kenapa kamu dipertemukan oleh dia, kenapa hubungan percintaanmu seperti ini dengan dia gitu ya. Tapi percayalah ya, kenapa kamu dilibatkan oleh dia itu pasti akan ada pelajarannya gitu ya. Dan juga di sini aku lihat ada sebagian dari kalian yang mungkin belum bisa move on atau masih kayak terbelenggu gitu ya, sehingga mungkin belum bisa membuka hati pada orang baru. Oke, di sini ada why. Berarti kamu di sini lebih disuruh untuk percaya pada dirimu sendiri, dengarkan apa kata hatimu, dan kalau memang belum siap untuk membuka hati pada siapapun, mau orang baru kah, orang lama gitu ya, berikan waktu luang untuk dirimu sendiri, berintrospeksi diri, cari jawabannya, maka di situ kamu akan mendapatkan jawabannya. Karena memang hidup adalah tentang dicintai, bukan tentang mengemis cinta gitu ya, kalau di sini. Jadi sebaiknya kamu pahami secara mendalam tentang kebutuhan kamu ya, dan bagaimana cara kamu seharusnya memenuhi kebutuhan itu. Kalau memang kamu selama ini tidak diperjuangkan, ya buat apa gitu tetap dipertahankan, dan kenapa harus nggak move on kayak gitu loh ya. Jadi sekarang temukan permasalahan yang membuat kamu kenapa belum siap untuk cleaning up atau belum siap untuk move on. Kemudian perkuat dirimu, ajukan pertanyaan pada dirimu, kenapa kamu seperti itu gitu ya. Dan lihat lagi apa yang sebenarnya kamu tetap pertahankan dari masa lalumu. Kalau misalkan tidak ada, ya kenapa kamu nggak move on gitu loh intinya ya. Kemudian ada to the sea. Oke, berarti begini,
Sekarang memang waktunya bagi kamu untuk ikuti alur, ikuti arus aja, jangan dipaksakan ya. Kalau memang percintaan kamu dengan si dia orang lama memang sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak bisa diperjuangkan lagi, maka yang ngapain harus dipertahankan gitu ya. Ikuti alur, kemudian aku lihat sebaiknya lepaskan ya, lepaskan yang memang tidak bisa lagi diperjuangkan, lepaskan yang memang selama ini tidak bisa lagi berkembang gitu ya. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ya, asalkan di sini kamu bisa bisa meluangkan waktumu untuk bersantai dan melihat ke arah mana perjalanan hidupmu akan dibawa oleh semesta gitu ya. Jadi nikmati saja perjalanan kamu sekarang, nggak usah lagi pikirin apa yang sudah terjadi. Rasa sakit itu sudah terlewati, pengkhianatan itu sudah terjadi, nggak ada yang bisa kamu rubah sekarang yang bisa kamu rubah adalah masa depanmu ya, sekarang dan masa depanmu. Sehingga ikuti alur aja, ke depannya akan seperti apa pasrahkan ya, pasrahkan kepada semesta. Di sini aku lihat memang sudah semesta yang atur. Jadi nggak usah melawan arus ya, nggak usah nggak usah keras kepala, nggak usah membangkang ya. Kalau misalkan kamu pun nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, coba tenangkan hatimu, berikan ruang dan waktu untuk dirimu berintrospeksi diri. Tanya pada dirimu sebenarnya kenapa kamu tidak mau move on. Kemudian apa yang membuat kamu bertahan dengan situasi nggak move on itu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Kemudian ada Libra paling kuat di sini dan ada star itu Aquarius ya, paling kuat. Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada November, Desember, Mei, Oktober, Januari, Februari, April dan Juli. Kemudian sionya di sini bisa sio kamu, sio dia. Kalian situasikan aja ya. Ada naga, ada sio kerbau, ada sio anjing, ada sio monyet, sio ular, sio ayam, sio kambing, sio kelinci. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Yang terpenting adalah ceritanya sama, keadaannya sama dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot, oke? C T W G E U X Y U X V N Q P B F Y A K M Z O L H D J R S. Oke, kurasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.